Saudara-saudaraku seluruh diaspora Indonesia dimanapun Anda berada, kita memang jauh dari tanah air, tapi jangan pernah jauh dari tanggung jawab moral terhadap Indonesia. Hari ini saya mengajak seluruh diaspora, seluruh perantau, seluruh WNI yang berada di berbagai belahan dunia, jangan diam, karena yang naik bukan hanya BBM. Harga beras naik, harga telur naik, harga minyak goreng naik, ongkos transportasi naik, biaya sekolah naik, biaya kesehatan naik, sewa rumah naik, cicilan makin berat, lapangan kerja makin sempit, sementara penghasilan rakyat kecil tidak ikut naik. Pedagang kecil makin susah, buruh makin tertekan, petani sering rugi, nelayan makin berat melaut, ibu-ibu pusing mengatur uang belanja, anak-anak muda sulit mencari kerja, rakyat kecil hidup makin sesak dari hari ke hari. Di saat rakyat menahan penderitaan, anggaran negara justru dipakai ugal-ugalan. Dalam program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Danantara, BUMN, kementerian-kementerian, semua berlomba membuat program besar, tetapi rakyat bertanya, hasilnya apa untuk kehidupan kami? Uang negara bukan uang pribadi pejabat, anggaran negara bukan panggung eksperimen, kebijakan publik bukan tempat coba-coba. Lebih menyakitkan lagi, kita sebagai rakyat sedang susah. Sebagian pemimpin justru tampil di panggung dengan joget, bercanda, dan melawak seolah negeri ini sedang baik-baik saja. Negara tidak boleh dikelola seperti panggung hiburan. Penderitaan rakyat bukan bahan lelucon, kemiskinan rakyat bukan tontonan, tangisan rakyat bukan untuk musik penggiring kekuasaan. Karena itu diaspora harus bersuara. Karena harga-harga sekarang mencekik rakyat, kita harus bersuara. Kalau anggaran diboroskan, kita bersuara. Kalau kebijakan merugikan rakyat, kita bersuara. Kalau pejabat kehilangan rasa malu, kita bersuara. Diam bukan pilihan. Diam hanya membuat kesalahan terus berjalan. Diam hanya membuat kekuasaan berasa tidak diawasi. Kita bersuara bukan karena benci Indonesia, kita bersuara justru karena cinta Indonesia. Kritik bukan pengkhianatan, kritik adalah kepedulian. Mengingatkan pemimpin bukan kejahatan, itu hak warga negara. Diaspora punya pengalaman melihat negara yang dikelola dengan sistem, disiplin, transparansi, dan pelayanan publik yang baik. Maka pengalaman itu jangan hanya disimpan, jadikan ia bahan untuk mendorong Indonesia berubah. Gunakan media sosial, gunakan tulisan, gunakan video, gunakan komunitas, sampaikan suara dengan tegas, santun, dan berbasis kebenaran. Jangan takut disebut cerewet, jangan takut disebut nyinyir, jangan takut disebut tidak nasionalis. Justru nasionalisme sejati adalah berani berkata yang salah harus diperbaiki, yang boros harus dihentikan, yang menyengsarakan rakyat harus dievaluasi, dan yang tidak layak memimpin harus diganti. Indonesia terlalu besar untuk dibiarkan salah urus. Rakyat Indonesia terlalu berharga untuk terus dikecewakan. Maka dari luar negeri, mari kita menjaga Indonesia, bukan untuk menjatuhkan bangsa, tetapi agar bangsa ini tidak jatuh. Diaspora jangan diam. Diaspora harus bersuara. Indonesia harus berubah. Salam dari Belanda. Diaspora membangun Indonesia. Didin Fahrudin. Dari Belanda, saya mengajak Anda semua untuk bersuara dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman diaspora di seluruh dunia sehingga semua kita bisa bersuara. Dan semakin besar suara kita, maka kita akan semakin kuat. Mari satukan tekad, kuatkan kecintaan kita kepada Indonesia, dan buktikan bahwa kita, darah kita, tanah air kita adalah Indonesia.